Oke, saya mulai tadi sampai di keputusan investasi ya. Nah, teman-teman, keputusan investasi ini ya itu sebenarnya bisa kita analogikan seperti kita hidup ya, seperti kita hidup. Baik itu Lisa, Kurun, Ayu, Siti, Lulu, itu semuanya pasti akan melakukan investasi. Ya. Oke, sekarang saya kasih sebuah ilustrasi ya. Ilustrasi, misalnya kalian UKT berapa teman-teman per semester? Kalau saya beritahu. 2,4. 2,4. 2,4 Pak. 27. Ada yang 27, ada yang 2,4 ya. 37. 27, 2,4. Kenapa bisa berbeda-beda? 3,2. 2,2. Oke ya. Ya, anggap aja 3 juta. Per semester ya, berarti per 6 bulan. Ya, per 6 bulan. Nah, berarti kalau per 6 bulan, ya, kalau per 6 bulan berarti kalian kira-kira 500.000 ya per bulan ya. Nah, ini adalah aset. Jadi kalau saya ngomong aset, berarti itu adalah yang kalian korbankan untuk nantinya kalian akan mendapatkan pendapatan dari aset yang sudah kalian korbankan. Jadi misalnya di sini ada si A, ya, dia membayar 500.000 sebulan, 500.000 per bulan, ya, untuk bisa memiliki aset. Aset kalian adalah aset pendidikan, ya. Nah, dengan aset pendidikan nanti kalian bisa bekerja, ya, kan sebenarnya analoginya gitu ya. Kalian pengen bisa bekerja, ya, bekerja. Nah, dengan aset ini kalian bekerja nanti bisa mendatangkan berapa? Ya, ini mungkin melamar pekerjaan, ya. Dengan pendidikan yang kalian miliki, kalian akan melamar pekerjaan. Ya. Nah, kalian setelah bekerja nanti gajinya berapa? Misalnya gajinya per bulan adalah 3 juta per bulan, misalnya gitu ya, 3 juta per bulan. Nah, artinya kalian sudah mendapatkan apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya, itu namanya investasi. Ya. Jadi investasi itu adalah kalian mengeluarkan 500.000 untuk menjadi aset pendidikan, ya. Sementara itu, setelah kalian lulus, kalian melamar pekerjaan dan kalian akan mendapatkan gaji sekitar 3 juta per bulan. Analoginya kan seperti itu. Itu namanya investasi, kejadian investasi. Ya, jadi semuanya mengeluarkan uang untuk bisa nantinya mendapatkan apa? Pendapatan. Kan kalian pengennya nanti setelah lulus bisa bekerja ya? Ya kan? Iya, Pak. Ya. Nah, itu analoginya seperti itu. Analoginya adalah kita akan mendapatkan gaji dari kita setelah kita sekolah ini, kita lulus, kita dapat gaji. Begitu juga dengan perusahaan. Atau sebelum kita ke perusahaan, kita ke ini dulu, ke usaha ya. Misalnya kalian ditawari sebuah usaha. Apa misalnya? Usaha keripik pisang. Nah, gitu misalnya ya. Keripik pisang. Ya, keripik pisang. Nah, keripik pisang ini misalnya kalian butuh yang dibutuhkan apa aja? Ya, yang dibutuhkan apa aja untuk bisa membuat keripik pisang laku? Biar keripik pisangnya itu laku atau ada yang beli, itu caranya gimana? Pertama, pasti kita bikin produknya dulu. Ya enggak? Yang kedua, mungkin kita bisa promo. Nah, ya, produk ini misalnya kita menghabiskan per pieces-nya itu kita misalnya Rp3.000 ya, Rp3.000 per pieces. Ya. Nah, kemudian promo itu adalah biaya iklannya. Misalnya kalian pengen iklan di Instagram misalnya gitu atau di Facebook iklan gitu ya. Misalnya iklannya per satu produk, ini kita ambil kasar aja ya, 2.000. Jadi total aset kalian atau yang kalian korbankan itu sebesar berapa teman-teman? 5.000. 5.000 ya teman-teman ya, 5.000. Nah, setelah kalian jualan, ini harganya harga jualnya kalian patok 8.000 ya. Jadi kalian margin 3.000. Ya, atau keuntungan kalian bersih 3.000 ya dari penjualan ini. Nah, kalau begitu sekarang ya, dengan begitu berarti kalian sudah memiliki keuntungan 3.000 dari aset kalian senilai 5.000 tadi.
Ya, ini contoh sederhana aja. Ya, contoh sederhana kita menghitung sebuah kasus keputusan investasi. Setiap dari kita yang bernyawa itu pasti menginvestasikan sesuatu. Jadi gitu ya. Teorinya adalah setiap yang bernyawa, ya baik itu manusia, ya pasti manusia ya, kita konteksnya ya, manusia itu investasi. Entah dalam bentuk apapun. Sekolah, ya, sekolah itu juga investasi. Apalagi misalnya. Jadi investasi itu pasti akan mengharapkan keuntungan di masa depan atau akan mengharapkan pendapatan di masa depan. Itu ciri-ciri dari investasi. Apalagi misalnya contoh lagi, ada yang tahu atau ada yang sedang mengalami? Karisma Haris nggak kelihatan nih videonya. Apalagi trouble juga. Oke, apalagi contohnya yang lain selain sekolah, apalagi? Ada yang mungkin punya usaha? Ada mungkin yang punya usaha? Emi, punya usaha nggak Emi? Ibu, Pak. Oh, apa? Jualan apa? Warung. Oke, warung. Kalau kita warung berarti kan barangnya banyak. Nah, untuk membuat warung itu bisa berdiri, pasti kan ada investasinya. Nah, itu namanya nilai investasi. Nilai uang yang atau uang yang kita korbankan, uang yang kita keluarkan untuk bisa membuat sebuah warung. Misalnya total warung itu, warungnya Emi misalnya 10 juta contohnya gitu ya. Nah, 10 juta itu kita keluarkan, itu sebagai bentuk investasi. Karena apa? Mengharapkan pendapatan di masa depan. Jadi ciri-cirinya investasi adalah kita akan mengharapkan sesuatu dari masa depan. Pemasukan buat kita. Ya, misalnya kalian beli mobil. Kalau mobil itu hanya kalian gunakan untuk digunakan untuk transportasi saja biasa untuk sehari-hari, tentu bukan investasi. Tapi kalau mobil itu kalian gunakan untuk rental atau sewa mobil, maka itu menjadi investasi karena apa? Mengharapkan pendapatan atau keuntungan di masa depan. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kalau kita memiliki usaha, tidak akan pernah lepas dari yang namanya keputusan investasi. Nah, bagaimana keputusan investasi yang harus kita terima, bagaimana cara menghitungnya, itu kita harus tahu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memilih investasi yang tepat. Nah, ini menjadi sebuah isu yang sangat menarik, teman-teman. Karena banyak dari teman-teman mahasiswa yang mempertanyakan, Pak, enaknya saya kalau bikin bisnis apa ya, Pak? Gitu ya. Sering kan kayak gitu kan? Saya pengen usaha, Pak. Kan gitu banyak kayak gitu ya. Saya pengen usaha, Pak. Apa ya, Pak, enaknya? Nah, disitulah yang akan kita pelajari hari ini. Sehingga dengan kita membandingkan antara satu investasi dengan investasi lainnya, itu akan membuat kita berpikir lebih komprehensif atau lebih lengkap, lebih utuh, sehingga mana yang mau kita pilih. Ya nggak? Mana yang akan kita pilih. Ya nggak? Tentu kita memilih yang paling profit dong. Ya nggak? Yang paling bisa menghasilkan profit lebih cepat, lebih besar. Itu yang dicari. Duitnya duit cepat. Nah, kalian harus bisa memahami loh, ada banyak sekali usaha atau bisnis yang karakternya itu karakter duit lama. Perputaran uangnya itu lama. Saya bukannya mendiskreditkan atau menjelek-jelekan usaha lain, enggak lah ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ada usaha-usaha yang pertama, resikonya tinggi. Yang kedua, ada usaha yang duitnya cepat. Atau secara keuntungannya itu cepat banget. Bisa kita dapatkan. Ya. Yang ketiga ada juga yang lama banget. Ya, artinya kita butuh effort yang besar atau kita butuh aset yang besar untuk bisa menjalankan usaha ini. Nah, itu makanya yang akan kita pelajari hari ini. Ya, bagaimana cara kita memilih investasi yang tepat. Atau di sini keputusan investasi. Nah, kalau kita memilih, ada namanya kata memilih. Ya, ada namanya kata memilih. Itu berarti kita sedang apa? Sedang dihadapkan pada berbagai pilihan, ya nggak? Namanya memilih itu kan berarti salah satu dari banyak pilihan, ya. Jadi yang namanya investasi itu banyak pilihan. Ada pilihan A, ya nggak? Ada pilihan B,
ada pilihan C, ada pilihan D, and so on, banyak sekali. Misalnya pilihan A, kalian apa? Sekolah. Nah, sekolah itu kan investasi ya. Pak, saya enaknya sekolah apa enggak ya? Nah, itu kan kita bisa hitung secara investasi sebenarnya. Ya. Terus kemudian saya enggak sekolah atau enggak kuliah deh, enggak kuliah. Saya mau modal saya yang 3 juta per 6 bulan itu mau saya gunakan untuk apa? Untuk bikin keripik pisang. Bisa enggak? Bisa. Ya, jadi kita itu punya sumber daya yang terbatas. Ini ya tolong diingat-ingat betul. Kita selalu punya sumber daya yang terbatas. Ya, sumber daya kita terbatas. Sumber daya terbatas. Tapi pilihannya banyak. Sehingga tapi pilihan investasi banyak. Nah, jadi sehingga ya yang namanya kita ngomongin keputusan investasi berarti kita ngomongin kehidupan kita, teman-teman. Ya, apapun yang kita lakukan, apakah bernilai investasi atau tidak, itu tergantung dari kita bagaimana berpikir. Kalau kita berpikir sumber daya kita itu pasti terbatas, teman-teman. Pasti terbatas. Kita itu kan apa ya? Siapapun, mau orang terkaya di dunia, terbatas pada kekayaannya. Maksudnya gitu. Contoh siapa sih orang terkaya? Itu kan terbatas pada kemampuannya. Maksudnya sumber daya terbatas itu berarti terbatas pada kemampuannya. Baik itu kemampuan keuangan, kemampuan dia secara pengetahuan, kemampuan dia skill, dan lain sebagainya. Itu kan semua terbatas. Maksudnya gitu. Tapi pilihan investasi itu banyak. Maka kita harus pandai-pandai mengharmonisasikannya. Jangan sampai sumber daya kita yang terbatas, ya, itu kita masukkan dalam investasi yang salah. Ya. Jangan sampai kita mengeluarkan uang 3 juta per 6 bulan, tapi kenyataannya di masa depan kita nggak bisa kerja dengan gaji di atas 3 juta per 6 bulan. Paham maksud saya nggak? Nah, kalau orang itu terbiasa berpikir dengan cara seperti itu, maka dia akan bisa melakukan yang namanya efektivitas kehidupan. Artinya, apa yang dia upayakan selalu menerimanya lebih banyak. Nah, gitu terus. Investasi terus. Ya, investasi terus. Misalnya nih, sebenarnya semua apa yang kita lakukan bisa menjadi investasi. Contoh, beli laptop. Laptop harga misalnya 10 juta. Atau kita cari yang paling mahal. Laptop harga 70 juta, teman-teman. Lah ngapain Pak beli laptop 70 juta gitu. Loh, kalau kita beli laptop 70 juta, tapi itu digunakan untuk mengembangkan game. Tahu game ya? Game ya di Android, di PC atau lain sebagainya, mengembangkan game. Kita akan mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan. Lah ini kan namanya investasi. Nah, laptop 70 juta itu akan kalian jadi salah kalau misalkan kalian cuma buat ngetik skripsi. Yang ngapain kalau cuma ngetik skripsi laptopnya 70 juta. 5 juta aja cukup. Kan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa sumber daya kita itu terbatas pada 70 juta. Ya enggak? 70 juta. Makanya ketika kalian tahu ada orang namanya Bob Sadino, tahu enggak Bob Sadino? Tahu ya? Tahu, Pak. Oke. Dia tidak sekolah sampai tinggi, tapi kenapa dia bisa punya usaha yang begitu besar? Ya, itu karena apa? Karena dia bisa mendapatkan investasi yang bagus, gitu, investasi yang investasi yang sangat bermanfaat buat dia, gitu loh. Ya, saya nggak usah pakai green screen, nggak apa-apa ya, gini aja ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Oke, gini aja ya, oke. Background-nya jelek sih, tapi nggak apa-apa. Oke, nah jadi kita melihat Bob Sadino jangan hanya dari sekolahnya terus kita ikut-ikut, enggak ya. Tapi apa? Bagaimana dia memutuskan investasinya? Artinya dia memutuskan untuk tidak sekolah, tapi dia menginvestasikan di tempat lain yang justru lebih efisien dari orang sekolah. Nah, itu yang dipelajari. Tapi bukan berarti kita ikut-ikutan nggak sekolah loh ya.
kita juga bisa sekolah tapi sukses. Bahkan mungkin melebihi Om Bob Sadino gitu loh. Nah, caranya gimana? Ya kalian harus punya pemahaman bahwa dalam hidup kita itu selalu lekat dengan yang namanya apa? Yang namanya investasi gitu loh. Tes? Halo, masih dengar? Masih dengar Masih, suara saya? Pak. Oke. Masih, Pak. Oke ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau kita sekolah 3 juta per bulan, nanti kalian harus dituntut, kalau misalkan biayanya 3 juta per bulan ya, kalian berarti dituntut untuk apa? Untuk bisa mendapatkan gaji di atas 3 juta, karena investasi kalian sudah segini, gitu loh. Ya enggak? Jangan sampai di bawah itu, kalau di bawah itu berarti disinvestasi namanya. Ya, disinvestasi namanya. Susah banget. Disinvestasi atau tindakan rugi gitu loh. Itu yang salah. Nah, maka sekarang kita mau memilih bagaimana investasi itu dihitung sehingga kita bisa mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Sudah paham ya? Oke. Belum, Nah, Pak. ada 3 teknik yang akan saya ajarkan untuk menghitung investasi. Ada 3 teknik ya. Yang pertama adalah net present value. Yang kedua adalah payback period. Yang ketiga adalah average rate of return. Nah, 3 ini ya, 3 ini yang coba kalian pelajari. Ada 3 teknik ya untuk menghitung investasi kalian. Nanti kalian praktekkan dengan kehidupan kalian. Bisa. Mau bisnis apapun sama hitung-hitungannya. Mau kalian beli laptop, mau dilihat investasinya bagaimana. Itu adalah bisa dihitung dengan keputusan ini. Jadi belajar manajemen keuangan itu selalu berhubungan dengan yang namanya apa? Keputusan investasi. Dan keputusan investasi itu sangat lekat dengan hidup kita. Sangat sama dengan hidup kita. Bahkan waktu yang kalian lakukan itu juga investasi. Oke, kita intermezzo sedikit. Kalian punya waktu sama nggak dengan waktunya siapa misalnya? Orang terkaya di dunia atau di Indonesia. Siapa yang kalian kagumi? Orang terkaya. Siapa? Di Indonesia, Pak. Siapa misalnya? Yang punya Amazon, Pak. Jack Ma. Nah, Jack Ma ini punya waktu sehari sama kayak kita 24 jam apa enggak? Apa dia lebih lama? Sama, Pak. Sama ya? Sama ya. Nah, itu namanya sumber daya waktu. Kalau kita punya waktu 24 jam, bagaimana 24 jam itu bisa mendatangkan sesuatu buat kita atau profit atau keuntungan. Enggak harus dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk aset. Misalnya pengetahuan, pendidikan dan sebagainya. Jadi yang namanya keputusan investasi itu sangat-sangat lekat dengan kita. Ya, semua orang, ya, baik itu saya, kalian, ya, mungkin orang terkaya di dunia dan lain sebagainya. Oke ya, kita coba sekarang menghitung yang net present value. NPV, saya singkat NPV ya, NPV. Nah, NPV ini saya coba ilustrasikan sebuah kasus ya. Misalnya di sini ada kasus perusahaan PTA itu mau bikin taksi online ceritanya gitu ya. Atau mungkin taksi, usaha taksi. Ya, usaha taksi. Tahu ya taksi ya? Tahu. Oke, tahu ya. Misalnya berarti kan kalau kita mau bikin usaha taksi,
harus beli taksi dulu toh. Kan kalau Bluebird itu kan dia beli taksi. Kecuali kalau online ya beda ya. Kalau kayak Gojek nanti kasusnya beda lagi. Kita coba sekarang yang konvensional dulu. Misalnya PTA mau beli taksi. Ya. Beli taksi seharga berapa? Misalnya di sini harganya taksi itu misalnya 30 juta ya. 30 juta. Dan kita akan membeli sebanyak 50 unit. Oke, jadi kita butuh duit berapa teman-teman untuk bisa beli semua taksinya? Berapa? 150. Berapa? 1,5 miliar. 1,5 miliar, Pak. Oke, 1.500.000.000 juta. Ya, ini ya. Jadi kita harus menyiapkan duit segini. Ya, menyiapkan duit segini. Terus, kita sekarang melakukan yang namanya penghitungan lebih lanjut. Duitnya kan udah keluar, harus 1,5 M. 1,5 M ya keluar ya. Nah, terus yang namanya taksi itu kan pasti menyusut nilainya. Tahu menyusut ya? Kan mobil itu kan bukan sesuatu yang sifatnya naik setiap tahun. Kenapa? Karena mobil itu kan selalu diproduksi tiap tahun lebih banyak. Sekarang produksi, nanti modelnya ada baru lagi tahun depan. Beda sama tanah. Kalau tanah itu semakin lama semakin sedikit nggak? Ya? Iya, Pak. Semakin sedikit ya? Oke. Nah, terus penyusutannya, ya penyusutan. Jadi penyusutannya kita diketahui penyusutannya adalah selama 4 tahun. Ya, penyusutannya 4 tahun. Nah, nilai sisa itu adalah 4 juta. Jadi 30 juta, tadi kan harganya 30 juta. Terus nilai sisanya 4 juta. Nah, berarti nanti ketika mobil itu sudah 4 juta atau sudah masuk ke nilai sisa, ya, maka kita akan jual. Udah jelek kan? Taksi kan biasanya gitu. Jual 4 juta. Ya, jadi nanti kita akan menerima 4 juta di akhir setelah kita berusaha. Nah, 4 tahun ini berarti menghabiskan 26 juta. Ya enggak? 26 juta tambah 4 juta sama dengan 30 juta. Benar ya? Jadi 26 juta ini yang kita susutkan. Kenapa harus disusutkan? Karena ada penurunan nilai taksi tadi. Ya. 26 juta, kemudian di sini 4 tahun. Ya. Terus kita lihat di sini berarti 26 juta dibagi 4. Berapa teman-teman setahunnya? 6,5. 6,5 ya. 6,5 juta. Jadi setahun tadi penyusutannya 6,5 juta setiap unit. Ya, jadi penurunan nilainya 6,5 juta. Ya, sehingga nanti ketika sudah 4 juta dijual, kita nerima 4 juta gitu. Nanti duitnya 6,5 juta dibelikan taksi lagi. Gitu terus. Jadi yang namanya investasi kita harus memperhatikan penyusutan ya. Karena kita di sini menggunakan aktiva berwujud atau aset berwujud. Ya. Jadi ini sebagai satu hitungan sendiri ya penyusutan ini. Jadi per tahun berapa? 6,5 juta setiap satu taksi. Ya. Kalau mesin juga bisa, nanti penyusutan mesin tinggal berapa. Beda cerita dengan tanah ya. Kalau tanah itu berarti dia nilainya selalu naik. Jadi nggak ada penyusutan untuk tanah. Yang ada penyusutan itu cuma aktiva berwujud kayak mobil, motor, mesin itu ada. Ya. Oke, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan teman-teman? Oke. Yang lain tolong yang belum open video silakan di open kamera, di open ya kameranya ya. Ini Dodi ini saya suruh start video nih. Nggak enak aja ngelihatnya kalau cuma ngelihat foto gitu loh. Biar apa ada orangnya gitu. Dot, kamu di mana, Dot? Ya, di open ya, biar saya ngelihat wajahmu asli. Oke. Terus kita lanjut ya hitung-hitungannya ya. Nah, sekarang biaya perawatannya belum ada. Kan namanya taksi pasti butuh biaya perawatan, ya kan? Nah, biaya perawatannya berapa? Misalnya di sini biaya perawatan itu adalah 3 juta, misalnya gitu ya, 3 juta per unit per tahun. Jadi per 1 tahun itu biayanya perawatannya 3 juta, misalnya gitu ya. Satu unit tadi ada 50 unit kan? Oke. Terus misalnya pajak ini ya, pajak penghasilannya, misalnya pajak penghasilannya adalah 35%. 35%. Ya, saya ulangi di sini ada penyusutan, ada biaya perawatan dan ada pajak penghasilan. Oke, sekarang kita hitung ya, apakah investasi taksi ini menguntungkan buat kita? Ya. Nah, kita coba hitung sekarang. Nah, pertama kita akan menghitung estimasi penghasilan yang kita terima. Misalnya 1 unit. Ya, 1 unit tadi ada 50 unit ya. Misalnya 1 unit ini kita estimasi akan mendatangkan pendapatan buat kita 50 juta atau 50.000 ya. Jadi setorannya sopir taksi itu 50.000 misalnya gitu ya. 50.000 dikalikan dengan 300 ya, 300 hari. Karena setahun sebenarnya kan 365, tapi kita asumsikan 300 hari ya, dikalikan dengan 50 unit. Ya, saya ulangi ya. Jadi 50.000 itu adalah setoran taksinya. Ini saya kasih keterangan ya, setoran. Terus 300 hari ini adalah hari di mana? Hari operasionalnya. Terus 50 unit itu adalah jumlah taksinya. Jumlah taksi. Oke, jumlah taksi. Setorannya 50.000 ya. 300 hari operasional dan jumlah taksinya adalah 50 unit. Nah, tinggal dikalikan aja berapa itu, teman-teman? 750 juta. juta. Itu penghasilannya ya, penghasilannya segitu. Selama 1 tahun. Ya, per tahun 750 juta. Ya. Nah, sekarang terus dikurangi dulu. Ya, dikurangi dulu kan tadi ada apa? Penyusutan, dikurangi dulu. Tadi berapa penyusutannya, teman-teman? 6,5 juta ya. Dikalikan 50 berarti sama dengan 320 berapa itu? 325 ya juta. 325 juta. Terus Itu yang 50 unitnya ya, Pak? ya, 50 ini unitnya. 50 unitnya.
Oke, terus kita lagi ada tadi apa? Biaya perawatan ya, biaya perawatan. Berapa teman-teman tadi? 3 juta, Pak. 3 juta ya. 3 juta 3 dikalikan juta. 50 unit. Per unitnya kan 50. Nah, berapa? 150 150 juta. juta. Sekarang dikurangi 750 kurangi 325 kurangi 150 berapa? Berapa? 475. Terus 475 juta ya. Oke. 475 juta itu laba operasinya. Ya, laba operasi. Per tahun ya, per tahun. Ya, per tahun. Nah, terus sekarang kita ada pajak ya, teman-teman ya. 475 tadi belum dikurangi sama 750 ya? Udah belum? belum. Belum ya? Oke, dikurangi dulu berapa? 275. Berapa? 275 ya? 275. Oke, 275 juta. 275 juta. Ini berarti ini bukan laba operasi ya, sorry. Berarti ini beban operasi, sorry. Beban operasi di sini. Nah, berarti ada sisa labanya adalah laba operasi 275 juta. Ya, 275 juta. Sekarang kita tadi ada pajak ya. Pajaknya 35%. Berarti berapa nih 35%-nya 275? Berapa teman-teman? Berapa? 96,25. 96,25 ya. Terus dikurangi. Nanti kita akan ketemu laba bersih. Laba bersihnya adalah 178 ya, 5,75 juta. 178,75 juta itu pemasukan kita dari laba ya. 178,75 juta. Oke, ini dari operasi ya, operasi. Operasi perusahaan itu berarti dia taksinya beredar gitu ya. Nah, terus lanjut, sekarang kita kembali ke penyusutan tadi. Kalau penyusutan itu sebesar berapa tadi? 325 ya. Nah, 325 itu ada duitnya enggak? Duitnya di tangan perusahaan atau hilang? Duitnya ada di tangan perusahaan atau hilang? Hilang. 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 Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa penyusutan itu duitnya nggak hilang, teman-teman. Jadi 325 juta itu masih ada di perusahaan sebelum dia beli taksi lagi, gitu kan? Duitnya belum dibelikan taksi. Jadi penyusutan itu kan nilainya menyusut, tapi belum dibelikan taksi. Ya kan, dari cerita ini kan belum dibelikan taksi lagi, masih dalam bentuk uang, ya nggak? Nah, berarti kita bisa tambahkan di sini. Berarti uang masuk itu tidak hanya dari operasi, tapi juga dari penyusutan sebesar 325 juta. Gitu. Jadi duitnya yang menyusut tadi itu masih dipegang perusahaan, belum dibelikan taksi. Jadi duitnya masih ada. Jadi itu sebagai kas masuk perusahaan, gitu. Sehingga kita bisa tambahkan berapa ini di sini? 503,75. 500,75. 503,75. Ya, 503,75 juta. Ya. Nah, oke. Jadi kas masuk perusahaan itu bersih sebanyak 503,75 juta. Ya. Di mana tadi ketika di pertama kali uang keluarnya, kas keluarnya sebanyak 1.500.000.000 juta. Ya. Nah, ini dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun. Jadi ini kalau saya bisa tulis tahun ke-0, tahun 0 berarti ketika taksinya dibeli itu 1.500.000.000. Terus tahun pertama kita akan mendapatkan 503,5.
Terus tahun kedua juga sama. 503, ini minus ya, saya kasih minus ya. Ini akan masuk 503 juga. Tahun ketiga akan masuk 503,75 juga. Nah, tahun keempat kan udah habis, tadi kan 4 tahun. Nah, tahun keempat kita akan dapat juga 503,75 plus penjualan taksi. Kan tadi taksinya sisa 4 juta toh. Ya enggak? 4 juta toh sisanya. Nilai sisanya kan 4 juta. Terus kita jual ada 50 taksi, berarti akan ada pemasukan sebanyak 20 atau 200 juta ya. 200 juta. 200 juta. Oke. Jadi gitu ya konsepnya berpikir ya. Ini adalah uang pembeliannya, ini pembelian ini ya. Beli taksi ya. Beli taksi, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah pemasukannya dari operasionalnya plus penyusutannya tadi. Dan yang bawah ini adalah nilai sisa. Ini nilai sisa ya. Nilai sisa. Oke, nilai sisa. Nilai sisanya adalah 200 juta. Nah, yang 503 ini adalah pemasukannya dari operasi plus penyusutan. Gitu. Nah, sekarang kita akan menghitung net present value-nya. Jadi kita kalau mau menghitung net present value-nya harus di present value-kan, ya, di present value-kan. Jadi ini oke, sudah ini minusnya biar disimpan dulu ya. Kita akan menghitung present value dari penerimaan ini. Present value itu apa? Kan nilainya masih akan diterima minggu depan. Tahun depan. Ini masih akan kita terima tahun pertama, ini atau tahun depan, ini masih 2 tahun lagi, ini masih 3 tahun lagi, ini masih 4 tahun lagi. Jadi kita akan hitung satu-satu dengan rumus present value. Dulu pernah saya ajarkan ya. Nah, rumusnya adalah nilai yang akan masuk 503,75 dibagi 1 plus R pangkat 1. Yang ini sama 503,75 dibagi 1 plus R pangkat 2. Yang ini juga sama 503,75 dibagi 1 plus R pangkat 3. Yang terakhir adalah berapa yang akan diterima? 703 ya teman-teman ya. 703 ya teman-teman ya. Ya, 703,75 dibagi 1 plus R pangkat 4. Nah, R-nya kan kita belum tahu. Jadi R itu adalah bunga yang relevan atau bunga Bank Indonesia pada saat itu. Kita analogikan bunga Bank Indonesia pada saat itu adalah misalnya berapa ya teman-teman ya enaknya ya. 16% aja deh. Coba misalkan bunganya 16%. Jadi dihitung satu-satu ya. 503,75 dibagi 1 plus bunganya Bank Indonesia berapa? 0,16. Sama dengan berapa? Coba dihitung. Coba dihitung ya teman-teman ya. Saya tolong dibantu. Ini yang tahun pertama. Kalau tahun pertama berarti pangkatnya 1. Kalau tahun kedua berarti pangkatnya 2. 503,75 dibagi 1 plus 0,16 pangkat 2. Ini 16 ya. Terus yang ketiga 503,75 dibagi 1 plus 0,16 pangkat 3 gitu ya. Yang tahun keempat 703,75 dibagi 1 plus 0,16 pangkat 4. Minta tolong dihitungkan ya, tolong ya. Yang tahun pertama dulu berapa? Berapa teman-teman? Empat 34,267. 434
434 koma 27 ya. 27 gitu aja ya. Terus yang tahun kedua? Tiga ya, 373,15. Ya, yang lain tolong dibantu ya, yang tahun ketiga dan keempat. Yang lain tolong dibantu, yang tahun ketiga berapa? Tahun ketiga berapa teman-teman? 322,73. 322,73. 22,73. Oke. Yang tahun keempat? Berapa? Berapa? 388,67. 388? Pasti nilainya lebih sedikit karena pangkatnya lebih gede. Berapa? 388,67 ya. Ya wes nggak apa-apa. Ditambah ya, nanti tinggal ditambah. Berapa? Tolong ditambahkan teman-teman. Ditambahkan ya. Aku. Ora ceng. Tolong berapa ya teman-teman ya? Dijumlahkan. 1 miliar. 500 juta 18,82. Berapa? 15 1,18,88 gitu aja ya. 1518,88. Berarti kita akan menerima sebanyak 1.518 juta. 518 juta 880.000. Ya, saya bulatin aja lah biar nggak susah. 1.518.000.000 ya. 1.518 juta ya. Oke, sekarang kita akan lihat pengorbanan kita tadi berapa teman-teman? Kita akan mendapatkan sekian selama 4 tahun. Berarti pengorbanan kita berapa tadi? Pengorbanan kita 1 miliar 1.500 juta. 500 juta ya. Oke. Ya. Nah, ini berarti positif ya, karena selisihnya berapa? 18 juta. Berapa persen tuh teman-teman? Berarti 18 juta dibagi 1.500, 1,5 miliar berapa? Berapa? 18 juta dibagi 1,5 miliar, 1.500 ya. Berarti berapa itu? 12%. Oke. Iya. Oke, 12% ya. Jadi NPV-nya adalah 12%. Nah,
NPV itu akan diterima ketika NPV-nya positif. Ini positif ya, karena yang kita terima lebih besar daripada yang kita keluarkan. Nah, itu namanya NPV positif. Nah, ini baru pilihan satu ya, pilihan A, kita contohnya gitu. Nanti ada lagi pilihan B. Misalnya pilihan B. Nanti pilihan B misalnya dia mau investasi apa? Misalnya taksi yang mereknya apa gitu. Nanti beda lagi hitung-hitungannya. Terus kita bandingkan. Nah, yang akan kita pilih itu adalah yang NPV-nya paling besar. Ya, jadi yang akan kita pilih itu adalah yang NPV-nya paling besar. Di sini NPV yang paling besar berapa? Misalnya ini kan baru satu kita hitung ya. Misalnya kita ngitung yang B itu nanti NPV-nya misalnya ternyata 10%. Yang C NPV-nya ternyata 15%. Nah, mana yang akan kita pilih? Tentu yang C. Ya. Jadi pilihlah NPV yang paling besar. Bisa. Jadi ketika kalian memutuskan investasi, pilihlah yang investasinya itu paling menguntungkan dengan cara pilih yang NPV-nya paling besar. Net present value-nya paling besar. Ya, jadi tidak langsung dihitung secara yang kita terima doang berapa, tapi juga di present value-kan. Jadi teknik dari ini tuh dia tekniknya adalah mempresent value-kan yang kita terima. Tadi yang diterima kan ada 4 tahun. Ya, tahun pertama tadi berapa? 503,75 dapat. Tahun kedua juga masih sama, 503,75. Tahun ketiga juga sama, 503,75 sama. Nah, yang tahun keempat itu 503,75 ditambah dengan 200 juta sebagai nilai sisa atau penjualan taksi yang sudah habis masa pakainya atau masa umurnya itu sudah habis sehingga kita buang, kita jual, kita dapat duit 200 juta. Nah, kita akan mendapatkan NPV sekitar 12%. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan dari hitung-hitungan tadi. Pak, mau tanya yang Silakan. ditambah penyusutan tadi, maksudnya itu penyusutan dari nilai taksinya atau bagaimana? Ya, nilai taksinya. Kan gini, taksi kan tadi harganya 30 juta, ya kan? 30 juta. Namanya mobil itu kan setiap tahun selalu menyusut. Artinya kan kalau dijual lagi nilainya nggak mungkin 30 juta lagi kan? Ya nggak, teman-teman? Kalau beli barang, nanti dijual lagi kan harganya nggak mungkin 30 juta. Nah, itulah penyusutan. Ya, Pak. Nah, setiap tahun penyusutannya adalah 6,5 juta setiap unit. Berarti berkurangnya selama setahun itu adalah 6,5 juta. Jadi taksi tadi belinya berapa? 30 juta. Terus tahun pertama berkurang jadi berapa? 6,5. 30 dikurangi 6,5 berapa? 23,5 ya. Jadi tahun pertama nilainya jadi 23,5. Tahun kedua nilainya adalah jadi berapa? Gitu ya. Terus sampai tahun keempat, sampai habis. Nah, duit penyusutan itu kan belum dikeluarkan. Kan itu hanya sebagai apa? Sebagai simpanan. Kalau nanti misalkan umur ekonomis taksinya sudah habis, maka uang penyusutan itu akan kita gunakan untuk beli taksi lagi, kita bikin usaha lagi. Jadi duitnya itu muter, teman-teman. Ya, duitnya itu muter, nggak habis, nggak hilang. Gitu ya. Karena ini sifatnya aset berwujud, yaitu mobil. Ya. Kalau nanti mesin juga ceritanya sama seperti ini. Ya, nanti kita ada nilai penyusutannya berapa yang wajar. Gitu. Sampai nanti umurnya habis di tahun keempat tinggal 4 juta, udah barang rongsok tuh. Barang rongsok tuh ya wis jelek nilainya ya. Nilainya udah rendah banget karena udah dipakai terus. Ya, maka dijual 4 juta tadi. Kalikan 50 dapat 200 juta. Ada 50 unit ya. Gitu. Sama kalau kalian punya mobil tuh loh, punya mobil kalian jual tahun keempat, pasti nilainya beda kalau kalian jual di tahun kedua. Ya, beda. Ada yang lagi yang tanya, silakan. Ini ya, tulisannya coba saya besarkan tadi. Proses penghitungannya seperti itu ya. Jadi ada R-nya. R-nya itu tadi yang 16%, itu adalah dari standar Bank Indonesia. Ya, di internet banyak. Ini saya misalkan 16% aja. Ya, bunga Bank Indonesia itu sekarang berapa? Nanti kita bisa lihat di internet.
Jadi kalian tuh bisa ngitung sebenarnya. Kalian tuh kuliah, untung apa enggak? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada yang tanya sebelum saya masuk ke teknik yang selanjutnya, payback period? Nah, yang payback period, kita masuk ke payback period ya. Nah, kalau payback period agak beda ya. Di sini payback period. Payback period. Itu dia sekarang hitung-hitungannya beda. Kalau payback period ini adalah berapa lama modal balik. Berapa lama balik modal. Ya. Berapa lama balik modal? Ya, berapa lama balik modal? Misalnya di sini tadi contohnya kita sudah mengeluarkan berapa? 1.500.000.000. Nah, terus tahun pertama kita dapat berapa teman-teman? 503 ya. 0,75. Tahun kedua dapat berapa teman-teman? Sama ya, 503,75 juta. Nah, ini kan sudah berapa nih? Ini udah 1.000 ya, 1.007 ya. 1.007 ya. Kan target kita 1.500. 1.007 ya nih ya. Kan target kita tadi 1.500. Ini saya buat 1.500 saja. Ya, 1.500. Nah. Rp1.007. Nah, sekarang berarti tinggal kekurangannya berapa? Berarti di sini kekurangannya kan 1.500 dikurangi 1.007 berapa, teman-teman? 492 ya. 0,5. Nah, ini kita hitung sekarang. Berarti di tahun ketiga itu akan selesai berapa bulan? Misalnya 492,5 dibagi 503,75 ya, dikali 12 bulan. Ya, dikali 12 bulan. Sama dengan berapa, teman-teman? Bentar. Dikali 12 bulan sama dengan 11,73 ya, 11,73 bulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk proyek A atau PTA ini secara payback period dia akan kembali selama 2 tahun 11,73 bulan. Nah, kalau payback period ini kalian harus pilih ya, pilih yang paling cepat payback periodnya. Jadi misalkan ada investasi A, investasi B, investasi C, D ya. Kalian pilih yang paling cepat balik.
modal. Paling cepat balik modal. Kalau tadi kan NPV yang paling besar atau nilai net present value yang paling besar. Ya. Nah, kalau sekarang payback period berarti kita hitung yang paling cepat balik modal. Berapa? Oke, silakan yang ingin tanya, yang mau apa atau mau nyatet dulu, ada yang belum dicatat silakan. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan atau ada yang belum jelas, nanti ini akan saya save PDF, saya kirimkan ke kalian ya. Saya kirim ke kalian catatannya dan videonya rekaman ini. Oke ya, sekarang yang terakhir saya lanjutkan untuk yang average rate of return. Average rate of return. Average rate of return. Pokoknya kalian tuh kalau saya ajari tentang investasi, ingat-ingat ya, sampai kalian nanti kuliah, sampai kalian nanti menikah, kalian punya anak, tolong ingat-ingat ini pelajaran kehidupan ya. Karena apa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan harus diterima lebih tinggi. Gitu. Ya. Termasuk kalian menikah juga bisa nggak dibuat hitung-hitungan kayak gini? Bisa. Ya kalau dapatnya nanti orang kaya ya kalian akan menerima yang lebih banyak gitu. Itu ibarat aja ya kalau kita ngomong-ngomong secara kasar gitu ya, secara gamblang kan seperti itu ya, bisa seperti itu gitu. Jadi sebagai sebuah pertimbangan gitu ya, kalau dalam kehidupan apa yang akan kita lakukan gitu. Misalnya kita ditawari teman kita untuk usaha apa, usaha A, usaha B, kalian harus analisis kayak gini gitu. Analisis kayak gini, apa yang kalian harus korbankan untuk bisa bisnis itu jalan gitu. Yang ini kasusnya tadi yang jalan adalah 1.500.000.000 ya. Kemudian setelah dihitung-hitung ternyata NPV-nya positif. Kalau NPV-nya negatif artinya rugi. Jangan lakukan usaha-usaha yang NPV-nya negatif. Lakukanlah usaha-usaha yang NPV-nya positif dan paling menguntungkan. Misalnya ada A, ada B, ada C, ada D. Kalian pilih yang paling menguntungkan adalah yang NPV-nya paling tinggi. Atau kalau kita pakai payback period berarti paling kecil, balik modalnya paling cepat. Itu namanya keputusan investasi. Nah, sekarang yang terakhir adalah average rate of return. Nah, sekarang kita menghitung secara tabel ya. Nah, tahun pertama ya, tahun pertama ini ada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat ya. Sekarang kita akan melakukan namanya penghitungan secara average rate of return atau rata-rata return-nya. Ya, misalnya tahun pertama tadi investasinya berapa? 1.500 ya. Investasi awalnya 1.500 ya, teman-teman. Nah, kolom yang selanjutnya adalah investasi akhir.
Ya. Nah, investasi akhir itu adalah investasi awal dikurangi dengan penyusutan. Berarti berapa? 1.500 dikurangi penyusutan totalnya berarti berapa tadi? 325 ya? 325 ya? 6,5 dikali 50 kan 325. Iya. Jadi 1.500 kurangi 325 berarti berapa? 1.017,5. 1.175. Nah, oke. Tahun kedua berarti adalah investasi awalnya adalah investasi air di tahun pertama. Berarti 1.175 pindah ke sini ya. Dikurangi 325 lagi berarti berapa? 880. Nah, 880 di sini ya pindah ke sini terus dikurangi 325 lagi berapa? 525. 525 dikurangi penyusutan terakhir 325 akan menghasilkan sisa 200 juta. Ya, jadi ini dikurangi dengan penyusutan. Dikurangi penyusutan. Dikurangi penyusutan. Investasi awal tahun kedua itu adalah investasi akhir tahun pertama, gitu. Dikurangi P, dikurangi P, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat rata-ratanya. Rata-ratanya. Rata-ratanya berarti adalah ini ya, investasi awal saya kasih tulis IA ditambah IAW ya, ditambah IAK investasi akhir dibagi 2. Itu namanya rata-rata. Hasilnya berapa, teman-teman? 1.500 ditambah 1.175 dibagi 2. 1.500 ditambah 1.337,5. 3.337,5. Oke ya. Nah, gitu terus sampai bawah. Coba minta tolong dihitungkan ya, teman-teman ya. Yang ini? Habis ditambah dikurangi atau gimana Pak itu? Ditambah sama 1.175 ditambah 880 dibagi 2 berapa di sini? 1.012 ya? Ya. Yang ini? Yang ketiga? 1.142,5. Berapa nih? 1.012 ini ya. 1.100. Coba ini ya. Satu ini ya, yang ketiga aja 880 ditambah 525 dibagi 2. Berapa, teman-teman? 702,5. 725. 725. Mas Atta, bentar. 702,5. Ngetan, Pak. Oh, yang ini 27 ya, sorry. Bentar. Yang ini berapa? Coba saya ulangi lagi deh. 1.500 ditambah 1.175 2.065 dibagi 2. 1.337,5 benar ya. Tahun kedua 1.175 ditambah 880 sama dengan 2.055 dibagi 2 sama dengan 1.027 ya. Sorry. Ini saya keliru. 1.027,5. 5, ini 0,5, 1.027,5. Oke, terus yang ketiga
880 ditambah 525, 1405 dibagi 2, 702,5. Yang tahun terakhir berapa teman-teman? 362,5. Oke, siap. 362,5. 362,5. Kalau sudah ditambah, kalau sudah ditambah ya teman-teman ya. Semua ini ditambah. 1337,5 ditambah 1027,5 ditambah 702,5 ditambah 362,5. Ini adalah 34,3000. gambar 30 ya. 3.430 ya. Oke. 3.430. Nah, jadi nilai rata-rata investasinya adalah 3.430 ya. Nah, terus labanya ya, labanya kan belum kita hitung tadi labanya. Bentar, saya kasih ke sini. Berarti labanya tadi berapa per tahun teman-teman masih ingat nggak? Laba per tahun berapa? Berapa tadi ya? 503. 503 ya? Enggak, tanpa penyusutan. Karena kan kalau 503 kan sudah sama penyusutan. Nah, ini penyusutannya kan sudah masuk di investasi. Ya toh? Berarti kita hanya laba bersihnya aja, bukan penyusutan ya. Laba bersihnya aja berapa? 178,75. Oke, 178,75 tahun pertama, tahun kedua 178,75, tahun kedua 178,75, tahun keempat juga 178,75. Totalnya berapa ya teman-teman ya? Dikali 4. 715 ya? Ya, oke. Sekarang kita tinggal prosentasekan. Ya, prosentasekan berarti 715 dibagi pengeluarannya 3430. Berapa, teman-teman? 20,85%. 84. Ya, sekitar segitu ya. Ya, 20,8454. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ini untuk average rate of return. Kalau average rate of return ini hitung-hitungannya sama kayak yang NPV tadi. Dia kita hitung yang paling besar mana itu yang kita pilih ya. Misalnya nanti ada proyek A, proyek B, proyek C, proyek D. Nah, nanti kita pilih mana average rate of return yang paling besar. Itu kuncinya. Nah, sekarang kalian pasti bertanya-tanya, bedanya apa Pak sama NPV tadi? Kalau NPV tadi kan kita harus ngitung present value-nya. Tapi kalau di ARR itu nggak pakai present value. Jadi nilai waktu uang tidak diabaikan, ya. Sehingga yang di sini yang digunakan bukan present value. Dia langsung ngitung laba per yang dikeluarkan. Jadi yang kita terima langsung dihitung dengan yang kita keluarkan. Tapi kalau yang NPV tadi berarti kita menghitung present value-nya juga. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada 3 teknik ya. Mas, saya mau tanya. Silakan. Tadi yang di payback period yang tahun ketiga itu kan hasilnya 11,73 bulan. Ya. Tapi itu 2 tahun, Pak. Yang balik modalnya 2 tahun. Balik modalnya berarti 2 tahun 11,73 bulan. Oh, iya. Kan yang 2 tahun tadi kan yang 500. Ya, 500 kan udah berarti 1007. Nah, kekurangannya kan berarti nggak nyampe setahun tuh, ya Mbak ya? Bener ya? Oh, iya, iya. Nggak nyampe setahun. Nah, supaya kita bisa tahu berapa bulannya, kita cara ngitungnya adalah sisanya dibagi dengan 503,75 dikalikan 12 bulan. Karena setahun kan ada 12 bulan. Supaya kita ketemu berapa bulannya. Gitu ya? Oke, Pak. Oke. Yang lain ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman?
Pak, kalau semisal pendapatan per tahunnya itu berbeda-beda gimana? Maksudnya berbeda-beda gimana? Ya itu makanya estimasi ya. Kira-kira berbeda-bedanya itu berapa? Kan kita pakai estimasi ya. Semuanya itu pakai estimasi. Perkiraan. Bahkan kita bisa menggunakan estimasi pendapatan yang mungkin tadi kan setorannya berapa? 50.000 ya. Mungkin karena mungkin supaya lebih safe, lebih aman, kita pakai 20.000 aja. Misal kalau 20.000 kita masih untung apa enggak gitu. Kan tadi kita ngitungnya 50.000. Kalau misalkan 20.000 kita masih positif apa enggak NPV-nya? Itu juga bisa kita lihat. Jadi nanti kita punya perkiraan pendapatannya itu berapa supaya bisnis taksi ini untung gitu. Gitu ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Pak. Oke ya, yang lain kalau ada yang ditanyakan silakan tanya ya. Habis ini saya akan ngajari kalian bagaimana kita mengaplikasikan keputusan investasi ini di dunia nyata, tapi dengan kasusnya kita. Artinya kita sebagai mahasiswa bisa mempraktekkan ilmu ini, ya, mempraktekkan ilmu ini pada sebuah kasus kita akan bikin bisnis, ya. Coba nanti, ya. Kalau sudah siap semua, saya akan mulai. Jadi ini akan masuk ke bab praktik keputusan investasi, ya. Sekaligus ini saya akan gunakan sebagai tugas kelompok ya. Jadi minggu depan kita akan mengumpulkan praktek keputusan investasi ya di dunia nyata. Ini. Nah, satu, kalian masih punya kelompok ya? Masih. Oke, masih ya kelompoknya ya. Nah, sekarang kalian nanti tugasnya ini kelompok ya. Kita akan melakukan praktek keputusan investasi. Nah, yang kalian, aduh apa itu? Siapa tadi Emi yang datang tadi? Oke, kalian nanti kelompok ya, gabung ke kelompok kalian. Nah, kalian nanti akan amati ya. Amati produk-produk yang ada di marketplace. Nah, marketplace. Ya, misalnya di sini ada Shopee, marketplace tahu ya, Shopee, Tokopedia, Lazada, Lazada. Tokopedia. Kalapak, Lazada, dan lain-lain ya. Oke. Amati produk-produk Bukalapak, Aku Laku. Amati produk-produk yang ada di sana. Ya. Kalian pilihlah 3 produk. Pilih 3 produk yang berbeda. Misalnya apa? Kalian pilih hijab, terus makanan, misalnya makanannya apa? Snack-snack gitu. Cari aja di sana. Berapa harganya dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah apa misalnya. Terserah kalian. Ya, terserah kalian. Nanti kalian pilih aja lah banyak barang-barangnya. Kalau bisa, yang bidangnya berbeda ya. Misalnya makanan sama baju sama mungkin teknologi misalnya gitu ya. Atau jam tangan atau elektronik gitu. Ya, kalau bisa beda bidang.
Atau kategori ya, beda kategori. Beda kategori. Ya, beda kategori. Nah, misalnya kalian nanti saya kasih contoh, tenang aja ya. Saya kasih contoh. Ya, nanti kalian cari ya, carilah harga per produk ya. Kalian nanti akan melakukan estimasi atau kalian perkirakan NPV-nya ya, NPV dari setiap produk. Payback periodnya ya, silakan nanti akan saya ajari ya. Lalu average rate of return-nya. Misalnya di sini NPV-nya kalau kita pakai ini ya, estimasi, berarti nanti kalian harus tentukan estimasi penjualannya berapa. Gini aja. Saya urutkan aja dulu ya. Bentar. Gini aja saya urutkan. Di sini yang keempat kalian estimasilah ya. Estimasilah penjualan per produk. Jadi misalkan tadi kalian beli produk di Shopee tadi ya. Misalnya Shopee beli apa misalnya ada jaket harganya 10.000. Nah, kalian estimasi kalian bisa jual jaket itu di tempat lain berapa. Ya, estimasilah penjualan produk kalian. Jadi ini kita sekarang sebagai reseller. Reseller tahu ya, reseller ya? Tahu, Pak. Ya, tahu. Misalnya kalian cari produk di Shopee ya, harganya tadi berapa? 10.000 misal gitu ya. Kalian estimasi kalian bisa jual jaket itu berapa? Ya. Lalu yang kedua adalah kalian cari kalian mau jual di mana? Kasih keterangan gitu ya. Kalian jual di mana? Ya, kalian jual di mana? Terus yang kedua adalah yang C adalah hitunglah biaya yang muncul untuk menjual produk tersebut. Misalnya contoh ada biaya iklan. Nah, ini nanti kalian jadikan sebagai biaya perawatan. Kalau di taksi tadi berarti apa? Biaya perawatan. Ya, biaya perawatan. Hitunglah biaya yang muncul ya. Apa aja? Pokoknya misalkan di sini biaya iklan contohnya ya, contoh. Atau apalagi ya. Biaya-biaya lain yang sifatnya untuk mempromosikan, saya gitu juga bisa. Ya. Terus selanjutnya setelah kita mendapatkan biayanya, nah, yang keempat adalah kita tentukan pajaknya, misalnya pajaknya berapa ya? Pajaknya 10%. Tadi kan di NPV ada pajaknya 10%, R-nya adalah misalnya R-nya 15% aja, ya. R-nya 15%. Kan tadi ada hitung-hitungan R ya. Hitung-hitungan R. Terus yang kelima adalah tentukanlah estimasi penyusutannya. Kalau kalian jualan handphone, nah estimasilah penyusutannya. Estimasilah penyusutannya. Ya, penyusutannya diestimasi berapa? Kalau misalnya nggak ada penyusutan, misalnya kayak hijab, itu kan cenderung nggak ada. Setiap tahunnya nggak menyusut. Biasanya ya. Itu ya nggak usah ada penyusutan, nggak apa-apa. Jadi terserah kalian lah. Kalian estimasilah penyusutan. Kalau ada penyusutan silakan susutkan. Kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi ini sifatnya sunnah ya, yang estimasi ya. Estimasi penyusutan kalau ada. Jika ada. Ya. Lalu akhirnya yang kelima kita bisa hitung NPV-nya berapa. NPV berapa dari 3 produk itu. Jadi setiap produk kalian akan tentukan NPV-nya berapa, ya. Terus yang kedua, payback period-nya berapa dari 3 produk itu. Terus average rate of return-nya berapa dari 3 produk itu. Kalian tentukan.
Ya, nanti kalian bandingkan dan kalian pilih yang mana. 6 pilih yang mana. Ya. Pilih yang mana. Nah, tolong tugas ini dibuat dalam bentuk analisis video ya. Jadi analisis video kalian buat misalnya kalian bikin PowerPoint-nya. Jadi nggak usah diketik ya. Kalian bikin PowerPoint-nya aja, poin-poinnya aja, terus kalian rekam layar kalian. Misalkan di sini rekam laptop ya, layar laptop atau mungkin rekam PPT kan juga bisa. Terus kalian masukkan suara kalian, udah gitu aja. Jadi kalian nggak usah ikut tampil pakai kamera, nggak apa-apa. Yang penting suaranya plus PowerPoint-nya, misalnya gitu ya. Kalian jelaskan. Jadi kayak presentasi ya, presentasi dalam bentuk video. Nanti video kalian upload ke YouTube. Ya, kalian ada channel YouTube, silakan diupload ke YouTube. Nanti linknya kirimkan ke saya. Jadi tugas ini dalam bentuk link ya. Nanti saya akan lihat bagaimana kalian menganalisis keputusan investasi. Jadi nanti kasih judul aja videonya tugas analisis keputusan investasi. Ya, nanti kalian buat misalkan PPT-nya. Kan PPT itu lebih sedikit ya, nggak usah banyak-banyak. PPT aja, hitung-hitungannya gimana dan apa yang kalian pertimbangkan biaya dan lain sebagainya. Nah, kalian kasih suara, rekaman aja pakai HP gitu ya. Misalnya pakai HP kasih suara, direkam plus PowerPoint-nya. PowerPoint-nya direkam pakai screen recorder juga ada banyak ya. Teman-teman kalian pasti banyak yang paham. Nanti kalian pasti lebih canggih ya. Nah, terus kalian jadikan video, kemudian uploadlah di YouTube. Ya. Dikumpulkan hari Minggu ya. Minggu maksimal jam 2 siang. Ya, jam 14. Minggu tanggal berapa itu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 18 April 2021. Ya. Silakan ada pertanyaan berkaitan tugasnya. Habis ini saya kasih contoh. Pak, untuk satu kelompok itu upload YouTube-nya satu orang atau tiap orang dari kelompok itu? Satu aja, salah satu aja. Salah satu aja ya. Di satu channel YouTube ya, Pak? Di YouTube aja. Jadi misalnya kalian ada 4 orang, yang suruh nyari data 3 orang. Yang satu suruh jelasin lewat video, itu bisa. Salah satu orang aja yang jelasin ya. Jangan semuanya jelasin, nanti pusing. Salah satu aja ya, salah satu aja. Terus kalian salah satu aja jual. Kok jual sih? Salah satu aja yang jelasin videonya. Yang ketiga, yang 3 orang misalnya dia yang nyari datanya, nyari apa ngitung-ngitung datanya dan lain sebagainya. Gitu ya. Pak, mau tanya, berarti itu pokoknya yang 4 orang, bukan yang 6 orang. Kan ada yang 4, ada yang 6 kelompokan ini. Oh iya, ada 2 ya. Ya, ada 2 kali. Yang 4 aja ya, yang 4 aja ya, yang 4 aja ya. Iya, Pak. Oke, yang 4. Biar semuanya kerja. Kan kalau kebanyakan jadi nggak kerja. Terus jangan lupa nanti ditulis ya sumbernya dari mana, maksudnya kalian barangnya itu yang mana gitu ya. Kan hijab itu banyak, penjualnya banyak hijab itu, yang mana gitu. Nanti kan kita nggak tahu. Nah, kasih tahu penjualnya itu yang mana gitu. Ya. Di videonya nanti kasih tahu. Mungkin kalian bisa juga videonya dengan cara ngerekam layar gini. Ya, ngerekam layar gini terus direkam gitu aja nggak apa-apa. Nggak perlu pakai pen tablet kayak saya ya, langsung PowerPoint juga boleh. Terserah kalian gimana, sekreatif mungkin, bagaimana caranya saya bisa paham gitu. Dengan sederhana nggak apa-apa. Nah, kita coba contoh ya, misalnya di sini ada banyak barang. Nah, kita coba misalnya kita mau jualan yang
agak kecil-kecil aja ya. Kita sebagai mahasiswa kan uangnya juga pas-pasan. Kalau HP, laptop kan pasti modalnya juga besar. Kita misalkan di sini pilih apa? Misalnya jam tangan ya, misalnya jam tangan. Kita klik di sini. Udah kelihatan ya Shopee saya ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, kita pilih misalnya di sini coba ada scroll terserah. Misalnya pilih yang mana, yang ini misalnya ya, ini. Ini harganya 87.000 gitu ya misalnya ya. 87.000 kita mau beli di sini misalnya gitu ya. Nah, kalian tulis 87.000 di tempat kalian, di tulisan kalian atau di PowerPoint kalian gitu ya. Saya di sini kalian tulis tadi berapa? 87.000 jam tangan ya. Jam tangan. 87.000. Nah, kalian bisa jual berapa di tempat lain? Misalnya kalian jualnya misalnya di sini 100.000. Ya. Berarti ada keuntungan berapa? 13.000. Ya, 13.000. Nah, ini kalian coba jangka waktunya. Jangka waktunya belum ya tadi ya. Misalnya jangka waktunya enggak usah lama-lama, kita akan jual selama 4 bulan. 4 bulan aja ya. Nah, setiap 1 bulan kalian estimasi kalian bisa jual berapa? Misalnya kalian bisa jual 10 setiap bulannya, Pak. Oke, 10 ya. Ada 10 unit, berarti kita bisa jual dengan keuntungan 130.000 per bulan. Ya. Keuntungan 130.000 terus 130 kita lihat di bulan 1 ya. 130.000 dibagi 1 plus R-nya berapa tadi? R-nya 15% ya tadi ya, saya nentukan ya. Jangan lupa pajak 10%. Berarti 10%-nya dari 130 berapa? 13.000 ya. Nanti tinggal dikurangi dapat yang bersih. Bersihnya berarti 117.000. 117.000 ya. Saya tadi pajaknya 10%. Berarti 130.000, bukan 130 lagi, tapi 117 ya. 117.000 dibagi 1 plus R-nya berapa? Tadi saya nentukan 0,15 ya, atau 15%. Nanti dihitung berapa? Ini berarti berapa? Dihitung. Ya, itu baru jam tangan ya. Nanti yang lainnya lagi yang mana? Misalnya mau makanan. Ya, mau makanan misalnya ini. Mau makanan. Bentar. Saya carikan makanan misalnya gitu. Atau apa deh gitu. Misalnya ini Milo ini. Milo ini harganya sekian. Coba kalian bandingkan Rp700. Kalian bisa jual harga berapa gitu. Ya. Nah, saya akan menilai berdasarkan seberapa real Anda menghitung. Jadi semakin real, artinya semakin real itu semakin bisa dilakukan atau semakin nyata, semakin lengkap hitung-hitungan kalian. Misalnya kalian mau jual Milo, kalian tentukan marketnya siapa, mau dijual kemana, kalian butuh biaya apa, promosi dan lain sebagainya. Artinya semakin real atau semakin nyata bisa dilakukan, maka nilainya semakin tinggi. Gitu ya. Jadi lakukanlah tugas ini sebagai benar-benar ajang untuk melakukan riset usaha atau riset market atau riset pasar supaya bisa benar-benar dilakukan beneran. Jadi bukan hanya teori saja, tapi kita benar-benar real bisa bikin usaha dari sebuah keputusan investasi. Nah, tujuan kita gitu ya. Tujuan saya mengajarkan kepada kalian adalah supaya kalian bisa mempraktekkan ilmu manajemen keuangan secara nyata. Ya, bukan hanya teori belaka. Gitu. Itu tujuan saya. Silakan ada yang ingin ditanyakan? Pokoknya gunakan sereal mungkin, senyata mungkin. Mana yang lebih harus kalian perhitungkan mana. Biaya promosi ada apa, kalian hitung sendiri. Silakan ada yang ditanyakan? Silakan. Estimasinya itu per produk estimasinya sama. Gimana? Estimasinya harus sama. Estimasinya terserah kalian. Kalian ukur sendiri, kalian
hitung sendiri. Yang penting jangan berhayal terlalu tinggi. Harga produknya 700, kalian bisa jual 100.000, itu kan nggak mungkin. Jadi harus real, nyata. Kalau saya 700, saya bisa jual berapa ya? Nah, itu analisis kalian harus mendalam. Kalian lihat kompetitor lainnya juga. Kalian mau jual di mana? Gitu. Jadi lebih dalam analisisnya. Seberapa dalam analisis kalian nanti akan saya kasih masukan. Nggak apa-apa. Karena saya kasih masukan ini kurangnya di sini, kurangnya di sini. Sehingga nanti ketika sudah selesai mata kuliah ini, kalian sudah bisa memilih mana investasi yang tepat buat kalian. Mana usaha yang bisa kalian lakukan sekarang. Sekarang loh ya, bukan nanti kalau udah lulus, bukan loh. Sekarang bisa kalian lakukan. Yes. Barangnya terserah kalian. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Atau kalian juga bisa gini, nggak harus dari marketplace. Misalnya kalian tahu pedagang tas. Pedagang tas ini adanya di Instagram, misalnya gitu ya. Nah, kalian mau jual dari Instagram ke Shopee, misalnya si supplier atau si penjual ini belum ada di Shopee. Nah, maka saya akan jual dari Instagram ke Shopee. Nah, berarti market saya adalah Shopee. Jadi jangan lupa ya, kalian harus sertakan kalian mau jual di mana. Nah, jadi bisa dibalik gitu ya. Atau kalian ketemu supplier atau penjual di sekitar kalian juga bisa. Jadi nggak hanya di marketplace ya. Mungkin di sebelah kalian ada toko sapu misalnya gitu ya. Sapunya itu murah, Pak. Mau saya jual di Shopee. Ya udah, kalian cari di Shopee itu harga sapu berapa? Oh, 20.000. Nah, sementara di dekat saya harga sapu hanya 10.000, Pak, gitu. Nah, itu adalah peluang bisnis. Kalian coba jualkan sapu tetangga kalian ke Shopee. Gitu ya. Jadi ini praktek benar-benar kita melihat keputusan investasi. Ini bukan teori ya, ini langsung praktek kalian bikin usaha dari hitung-hitungan investasi. Harapan saya nanti ketika sudah selesai, sudah firm, sudah kuat, kita bisa bikin bisnis dari itu. Gitu. Jadi hitung secara real, sesuai uang kita, secara modal kita. Bagaimanapun caranya, kita harus bisa membuat sebuah usaha atau sebuah analisis usaha sehingga nanti kita bisa praktekkan. Di zaman sekarang ini kayak gitu itu mungkin banget ya, karena semua sudah terbuka. Tinggal kreativitas kita yang bicara. Ada yang ingin tanyakan, teman-teman? Hari Minggu ya, dikumpulkan dalam bentuk video. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, saya kasih waktu mungkin 2 menit. Saya memang mengajarkannya secara secara real. Dunia kalian. Saya kalau dunianya yang di luar batas kemampuan kalian, nanti kalian akan nggak paham, percuma. Mending kayak gini. Ya, kalian bisa lihat di Shopee harganya berapa, Tokopedia berapa, atau tetangga kalian punya apa, dijualkan, berapa nilai investasinya. Kita hitung. Dengan estimasi tadi, pajaknya 10%, R-nya 15%. Kalian estimasi aja. Secara nyata secara wajar ya, bukan berkhayal ya, tapi wajarnya ini berapa harganya gitu. Silakan. Jadi yang namanya usaha nggak harus produksi ya, bisa juga jualin barangnya orang. Kalau produksi pasti lebih panjang lagi ceritanya kan, kita harus bikin produk. Lebih lama lagi. Ini kita simpelnya aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah mengikuti kuliah hari ini. Saya tunggu videonya hari Minggu ya, maksimal. Lebih cepat lebih baik. Kalau mau lebih cepat mengumpulkan, silahkan. Nanti hari Senin insya Allah kita ketemu lagi seperti ini, membahas progres dari tugas masing-masing tadi. Saya akan beri masukan. Oke ya. Terima kasih. Kita baca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.